على حبيب رب العالمين وسيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمة والمحترمة, para ustadzat, para ummahat, para akhwat, ibu-ibu jamaah kajian duha Masjid Jami' Baitul Jihad, yang pada kesempatan siang ini alhamdulillah kita dikasih hawa-hawa yang enggak menter-menter seperti biasanya, Bu ya. Hawa yang mendung-mendung adem tapi tak berarti hujan. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Datang kita ke sini tentunya tujuannya adalah untuk berusaha memanfaatkan sisa usia kita, Bu. Memanfaatkan sisa usia kita. Sisa waktu kita yang semakin kemari semakin sedikit. Ya, Bu. Semakin kemari semakin sempit. Kesempatan kita semakin sempit, waktu kita semakin sedikit. Berharap bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita betul-betul bisa manfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya kita untuk menambah bekal akhirat kita. Dan juga untuk mempersiapkan kepulangan kita yang mungkin tidak lama lagi. Ini bukan nyumpain, bukan, Bu ya. Tapi emang kalau dilihat dari wajah-wajahnya nih, wajah-wajah sudah lewat 40 tahun semua. Oh belum, si ABG. Masya Allah. Kalau di kampung saya yang begini wajahnya udah 50 tahunan, Bu. Kalau di sini mungkin masih 40 tahunan. Beda yang terawat sama yang kagak terawat, emang begitu. Kampung saya ibu-ibunya banyaknya ada tukang sayur, tukang bebersih di Sumarekon, ya, kerja di taman apa segala macam. Jadi kadang-kadang usia tak menentukan. Nah di sini makanya saya tanya ibu-ibu ini usia 40 tahun, oh protes, belum masih 30 tahun. Oh ya sudah, maklum lah. Saya kalau di kampung saya yang begini umurnya udah begitu ya. Yang jelas usia kita ini kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata antara 60-70. Umat-umat sebelumnya itu panjang-panjang umurnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu umurnya sampai ratusan tahun. Nabi Nuh saja berdakwah sampai lebih dari 800 tahun, 950 tahun. Ya, umurnya bayangkan, Bu. Sampai 900 tahun lebih. Lah kita ini boro-boro sampai segitu. Makanya kalau kata Nabi Muhammad SAW, di kulli ummatin yaumu hisad wa hisad wa yauma hisadi ummati ma baina 60 wa 70. Setiap umat itu ada waktu-waktunya tertentu yang Allah berikan kepadanya, ada jatah-jatahnya. Dan jatahnya umatku ini kata Nabi Muhammad umurnya antara 60 sampai 70. Jadi kalau ibu-ibu udah deket-deket 60, deket-deket 70 udah lampu merah, lampu kuning. Ya, Bu ya. Udah siap sih? Siap.
Makanya orang kalau sudah sampai usia 30 tahun disebutnya paruh baya gitu ya. Paruh baya. Kalau sudah usia 40 tahun berarti udah 2/3 umurnya dia kepake, tinggal sepertigaannya lagi. Maka kalau udah 2/3 dia punya umur kepake tapi belum juga makin baik, amalnya juga masih kagak kepuguhan, mulutnya masih lemes, hatinya masih julid, mata masih jelalatan, sama tetangga masih suka ngajak berantem, sama saudara masih suka ribut, laki bini masih suka ribut, maka ini hati-hati. Kalau udah 40 tahun masih begitu-begitu aja, hati-hati. Man balagha umruhu arba'una sanah. Siapa yang sudah sampai usianya 40 tahun. Walam taghlib hasanatuhu sayyiatih. Tapi laguannya masih kagak kepuguhan. Amal-amal buruknya, kejelekannya, keburukannya, sifat buruknya masih lebih banyak daripada sifat baik dan amal-amal baiknya. Ayo. Enak. Fa'atahu syaitan, yakni atahu iblis, datang iblis. Jadi kata Nabi, kalau orang udah sampai usianya 40 tahun tapi masih laguannya kagak sumenggah, tahu kagak sumenggah Bu artinya? Masih kagak bener. Ya, sholat masih belang bentong, puasa masih pada bolong. Ibu, sama tetangga masih pada berantem. Sama teman masih main sikut-sikutan, mulut masih lemes, kuping masih sering dengerin gosip, mata masih sering lihat belanjaan mulu, Shopee, Dajada, apa lagi? Tokped, ya Bu. Iya. Kayak saya bilang, orang sekarang pada mata keranjang semuanya, Bu. Mata keranjang, tahu mata keranjang Bu? Iya, ibu-ibu kagak boleh ngeliat barang bagus, bawaan pengen masukin keranjang, Mbak. Iya, itu namanya mata keranjang. Sebetulnya mata keranjang itu kagak boleh ngeliat yang bagus, bawaannya pengen dipunyain. Mata keranjang tuh begitu asalnya tuh. Ya, pengen dikeranjangin aja bawaannya. Dulu ibu-ibu kalau ke pasar kan bawa keranjang Bu. Dulu belum ada, jarang masih namanya kantong plastik. Zaman dulu ibu-ibu belanja pakai keranjang. Ya Bu, ya belanja kemana-mana apa-apa dibeli, apa-apa dimasukin keranjang. Nah sekarang zamannya berbalik lagi deh tuh. Segala sesuatu sekarang balik lagi ke keranjang. Ya, nah. Jadi sekarang ini begitu kita. Kalau mata kita masih baik ngeliatin banda-banda belanjaan-belanjaan, bentar-bentar masukin keranjang. Padahal barang yang kita kagak perlu. Kita lagi nyari barang yang kita perlu apa? Sabun mandi. Gak taunya begitu misalnya ngelewatin ada baju cakep lagi diskon pisan, ya Bu, ujungannya cakep nih baju, jarang-jarang diskon, akhirnya kita masukin keranjang, ya Bu, akhirnya beli barang yang sebetulnya kita kagak perlu. Nah, kadang-kadang kita sampai akhirnya COD, Bu. Sering tuh kadang-kadang saya suka dapat apa namanya curhatan dari bapak-bapak. Ustaz nih gimana? Ngapa Pak? Laki bini saya Ustaz, ngapa belanja mulu? Ke mall mulu? Lah kagak ke mall mah. Di rumah baik dia kagak kemana-mana. Lagian kan bisa belanja. Lah itu kawan di kamar dibelanja. Bisa belanja. Mending kalau belanjanya mah pakai duit dewek. Lah belanjanya bentar-bentar paket. Ya Bang, taruh aja situ depan. Maaf Pak, ini paketnya buat Ibu Anu. Iya udah taruh aja depan situ. Maaf Pak, COD. Ya, COD. Ibu, COD, pinter banget lagi emak-emak. Tahu kan bisa dilacak tuh Bu. Barang sedang diantar oleh kurir. Melipir dia ke rumah tetangga dia tuh. Tahu barang yang lagi diantar? Ya. Melipir dia ke rumah tetangga. Begitu datang barang lakinya telepon. Di mana lu Neng? Ini lagi di rumah tetangga Bang. Ini ada COD. Ya udah bayarin dulu Bang, talangin. Ntar saya pulang saya ganti. Talangin itu 90.000, kadang-kadang 120.000, kadang-kadang.
Begitu datang pulang, no. Mana bang? Itu paket, no paket nah. Berapa tadi? 90.000. Ya udah makasih bang. Ya makasih, ntar dulu bayar 90.000 ini. Kata bininya apa? Ya Allah bang, sama bini sendiri pakai hitung-hitungan. Sama bini jangan hitung-hitungan, ngapa bang? Gitu. Kita bini masih apa lagi minta? Sekali dua kali boleh lah, unggal ari begitu kan ribet urusan bu. Bener nggak bu? Tapi ibu-ibu di sini mah enggak, alhamdulillah. Ya, enggak di sini mah. Iya, enggak jarang maksudnya. Kadang-kadang begitu mata kita ya masih suka begitu, masih suka demen yang begitu-begitu. Ya artinya kalau seperti itu kita ini masih belum kepuguhan laguannya. Maka dari itu kalau sampai usia kita sudah lewat dari 40 tahun tapi laguan kita masih belum kepuguhan, khawatirnya jauh iblis. Syaitan. Datang iblis, famasaha ala wajhi. Kemudian iblis ngusap dia punya muka, kata iblis, ya wajhalan taflah. Teman gua lentar. Kau akan menjadi temanku nanti. Dia usap mukanya, pegang, ya wajhalan taflah. Jadi kalau udah umur 40 tahun, wanti-wanti buya. Umur 40 tahun itu umur keramat. Di Quran udah disebutin. Ya. Walamma balagha ashuddahu balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan fima tarda. Ketika seseorang sampai usia dewasa, setelah sampai usia dewasa, kemudian dia sampai usia 40 tahun, maka banyak-banyaklah doa. Kita kudu banyak-banyak doa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, betot saya. Bahasa kasarnya begitu, Bu. Ini maaf Bu, saya orang kampung, Bu. Asli saya orang Tambun. Makanya bahasanya bahasa Ciketing. Ya, Bu ya. Tapi paham kan ibu-ibu ya? Paham, abang kagak paham mah. Saya pakai bahasa yang dipahami oleh semua makhluk. Ibu-ibu maksudnya. Kalau saya pakai bahasa Melayu tinggi, saya ngajar ibu-ibu di kampung orang pada ngerti. Maka saya pakai bahasa Melayu yang paling rendah, bahasa kampung. Tapi saya pakai bahasa kampung, orang kota ngerti kan ya? Ngerti. Kalau saya pakai bahasa kota, kadang orang kampung kagak ngerti. Enggak. Jadi banyak-banyakin doa ada tuh. Kalau kita udah umurnya 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, betot saya. Tarik saya, paksa saya, rantai saya kalau bisa untuk bisa mensyukuri, mulai menjadi hambamu yang bersyukur. Kemarin-kemarin saya udah enggak karuan ya Allah. Dosa saya banyak. Laguan saya nggak sumenggah, mulut saya lemes, mata saya kagak kepuguhan, kuping saya suka dengerin gosip. Sekarang udah wayahnya, udah 40 tahun umur saya, masih juga kayak begini. Allah, paksa saya, tarik saya, betot saya Allah, supaya saya bisa menjadi hambamu yang bersyukur. Udah wayahnya, ya Bu ya. Maka kita datang ke majelis ini, ibu-ibu, tujuannya itu buat siap-siap. Kita nggak lama lagi kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau kita bakal pulang. Bu, pulang. Ibu-ibu mau cepet-cepet pulang apa enggak? Hah? Bu, mau cepet-cepet pulang apa enggak? Enggak. Mau ngendon bae di mari. Hah? Ya Bu. Hidup itu capek apa enggak, Bu? Saya tanya, hidup itu capek apa enggak? Capek ya? Capek dah pokoknya. Emang namanya kita manusia sama hidup pasti capek. Enggak ada yang enggak capek. Karena memang sudah sunnatullah seperti itu. Bahwa kita diciptakan, manusia ini hidup selalu dalam keadaan payah, susah, capek, pegel hati. Allah bilang dalam Quran begitu. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh sampai Allah bersumpah berkali-kali. Ya,
bersumpah berkali-kali sampai akhirnya dengan sumpah tadi yang Allah sebutkan. Untuk apa Allah sumpah? Untuk menegaskan bahwa sungguh manusia ini telah aku ciptakan selalu berada dalam kepayahan, kesulitan, kesempitan, keletihan, al-kabad. Dari mulai dia di dalam perut ibunya payah, rengkol aja, belonjor kagak bisa, ya Bu. Iya, tengkurap kagak bisa, telentang kagak bisa, ngerengkol aja ngerengkol. Susah. Begitu lahir susah apa enggak? Setelah dilahirkan susah, mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa, mau buang air juga nggak bisa. Bisanya cuman oa. Susah. Ya, susah. Gedean sedikit udah bisa makan, gampang? Nggak juga. Mau makan ini nggak boleh, beli es nong-nong kagak boleh. Beli ciki kagak boleh. Jalan jauh dikit diomelin. Ya kan Bu? Pengen gedean dikit, udah gede dikit, masuk sekolah SD. Susah. Di rumah diomelin, di sekolahan disetrap. Susah. Makin kemari makin susah, makin berat. Pelajaran makin susah. Kelar sekolah, kelar kuliah, enak? Enggak, kemana-mana bawa map. Lamar sono, ngelamar sini. Susah dapat kerjaan. Begitu dapat kerjaan enak? Enggak juga. Di kerjaan, dia kerjanya capek, mandornya galak. Diomelin mulu, salah mulu. Udah begitu yang lain udah pada nikah, dia belum. Pengen nikah. Begitu udah nikah, selesai urusan? Belum. Makin pusing. Kemarin dia ngurusin makan buat dirinya sendiri, sekarang ngurusin makan anak orang. Kemarin dia bebas mau tidur di mana, nginep jam berapa, pulang jam berapa, bebas. Sekarang mah bentar-bentar ditelepon, bentar-bentar ditelepon. Bener nggak Bu? Susah. Ibu-ibu apalagi kalau udah nikah, wah udah nggak bisa begini begitu dah, ribet. Ya, pengen punya anak, udah punya anak, terus seneng gitu. Siapa bilang? Capek ngurusin anak. Malam jadi siang, siang jadi malam, tidur kurang, capek badan. Kali ntar kalau udah pensiun mah enak Bu ya. Udah pensiun enak, udah tua pensiun, siapin aja itu kontrakan bangsa 20 pintu. Ya, bikin ruko bangsa 5 pintu. Udah kita mah udah kipas-kipas saya di rumah nunggu setoran kontrakan. Kali enak begitu. Enggak taunya begitu kita punya kontrakan, Bu, yang 2 pintu WC-nya mampet. Yang 3 pintu gentengnya bocor. Yang 4 pintu kagak bayar-bayar. Puyeng apa enggak Bu? Puyeng. Belum lagi anak kita yang atu ngadu kagak punya duit. Yang satu mantu kita ngadu, katanya anak kita misalnya ya galak sama dia, puyeng udah. Puyeng, capek, dari sononya mau begitu. Makanya namanya hidup di dunia mah capek. Makanya saya tanya ibu mau istirahat apa enggak? Bu, hidup capek apa enggak? Mau istirahat enggak? Katanya capek. Ngomongnya capek. Iya. Ini kalau mau istirahat saya doain biar cepat beristirahat dengan tenang saat ini. Nggak mau juga. Hakata. Maka ibu-ibu, kita-kita ini dalam menghadapi kehidupan itu pasti capek. Al-humum wal ghumum. Yang capek, yang namanya capek itu sebetulnya bukan capek badan. Walaupun badan juga capek. Karena Nabi dalam satu hadis mengatakan begini. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Abdi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wa qad qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, jangan main-main kau dengan kehidupanmu. Dan aku sudah jamin rezekimu, maka jangan kalian bercapek-capek. Oh, maksudnya apa tuh, Bu? Jangan capek-capek. Jadi kita di rumah aja gitu ya. Hah? Maksudnya apa bercapek-capek? Diem aja. Emang kalau diem aja nggak capek gitu? Lebih capek diem aja, Bu. Ya. Iya.
Kadang-kadang kita emang manusia serba salah, dikasih kerjaan, bilangnya capek, nggak dikasih kerjaan, bilangnya capek juga. Capek hidup begini, ya Allah, kagak ada kerjaan, kemana-mana nyari. Ya, pengen dapat kerja, begitu dapat kerja, capek juga. Nggak ada yang nggak capek. Orang yang udah keadaan yang ngelempreh aja di tempat tidur, Bu. Maaf, ngelempreh aja di tempat tidur, kagak bisa kemana-mana, makan disuapin, mandi dimandiin, minum diminumin. Maaf, itu kan kagak ngapa-ngapain dia, Bu, ngelempreh doang. Capek nggak kira-kira? Lu capek. Sampai dia bilang, ya Allah, begini amat, kapan saya pulang? Kan begitu. Saking capeknya begitu. Nggak ada yang nggak capek. Memang sunatullah semuanya capek. Maka kata Rasulullah yang dimaksud dengan jangan capek dalam hadis qudsi ini, fala tat'ab. Aku sudah jamin rezekimu, jangan capek. Yang dimaksud capek itu saat kita menanggung beban. Dan beban yang bikin kita capek bukan beban yang bisa kita pikul di pundak kita. Laisal himlu ma hamalahu dhahru walakinnal himlu ma hamalahu sadru. Beban hidup itu bukan yang bisa kita pikul dengan pundak kita, tapi beban hidup yang hakiki sebenarnya adalah apa yang memberatkan hati dan pikiran kita. Benar apa benar, Bu? Bu, ini pada diem baik, ngerti apa kagak sih ya? Bu, beban hidup itu bukan yang kita panggul dengan pundak kita. Karena kalau yang kita panggul ini kita taruh, kita istirahat, tidur, selesai urusan. Ya. Tapi beban hidup itu adalah apa yang memberatkan hati dan pikiran kita. Ta'bul bal. Capek pikiran, capek hati. Itu yang bikin kita hidupnya berasa ringsek. Ya, Bu, ya. Soalnya kalau capek hati, capek pikiran, susah, Bu, istirahat bagaimana? Tidur kita, ya Allah, hati pikiran capek, pengen istirahat, tidur kita istirahat. Istirahat kalau hati lagi capek, pikiran lagi capek, lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, tidur, ke bawah-bawah tidur, Bu. Benar apa enggak? Ke bawah-bawah tidur, kejar kuntilanak lah, dikejar ular lah, inilah itu. Benar enggak tuh? Jadi begitu. Emang ke bawah, kelar bangun tidur, masalah selesai apa tidak? Tidak selesai. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala karena memang menciptakan kita manusia ini selalu dalam kepayahan dan itu merupakan ujian buat kita semua. Fadunya darul ibtila. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Wal akhiratu darul jaza. Kalau kepengen dapat hasilnya, mau metik buahnya, entar di akhirat. Sekarang mah belum wayahnya. Benar, Bu? Belum wayahnya sekarang. Nanti. Wayahnya nanti. Makanya kumpul-kumpulin dulu kita punya bekal sekarang yang banyak untuk kita nikmatin nanti di akhirat. Karena sekarang darul ibtila. Banyak masalah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ila akhir. Dan kami akan uji setiap kalian tanpa kecuali, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, yang sekolah, yang gak sekolah, yang kerja, yang gak kerja, semua tanpa kecuali semuanya kami akan berikan masalah. Benar nggak, Bu? Ada di sini yang nggak punya masalah. Coba cung yang nggak punya masalah di sini, coba. Saya pengen tahu yang nggak punya masalah ada nggak di sini? Ada wajah-wajah bermasalah. Punya masalah kita semua dengan macam-macam bentuknya. Masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Yang jelas nggak ada yang nggak punya masalah. Karena memang sudah janji Allah begitu. Kami akan berikan kepada kalian tanpa kecuali masalah dari berbagai macam sisi. Dari berbagai macam bentuknya. Ya, Bu, sepakat ya kalau kita hidup banyak masalah. Nah, sekarang kalau kita tanya sebetulnya kita ini bisa bahagia apa enggak sih, Bu, di dunia ini, Bu? Bisa. Apa arti bahagia? Ibu-ibu ngomong bisa, wae. Emang bahagia itu apa sih? Bu, bahagia itu apa bahagia, Bu? Banyak duit? Enggak. Berarti belum tentu bahagia banyak duit ya? Bu, apa enggak punya duit bahagia?
Enggak juga. Sehat, bahagia pasti. Kalau sehat pasti bahagia enggak? Hah? Belum tentu ya. Terus apa bahagia itu apa? Hah? Bu, saya tanya, ibu-ibu duit punya? Bu, ibu-ibu duit punya? Ya. Duit punya, rumah punya, mobil punya, badan sehat. Ya. Lakinya kawin lagi, bahagia emang enggak ada tuh? Hah? Enggak ya? Ya. Ya laki enggak kawin dah, lakinya setia sama kita, anaknya bangor, bahagia apa enggak tuh? Hah? Enggak juga ya. Anaknya baik dah, soleha, tetangga kita julid banget sama kita, tiap hari ngajakin berantem. Bahagia enggak tuh? Hah? Enggak. Enggak bahagia. Udah tetangga kita cakep, bagus, pokoknya bagus semuanya. Mertua kita rese, ngerecokin mulu, bahagia enggak tuh? Enggak juga ya. Mertua kita cakep, kagak macem-macem, orang tua kita nuntut mulu, bahagia enggak tuh? Enggak juga. Orang tua kita cakep, saudara kita ngerongrong mulu, bahagia apa enggak tuh? Enggak. Semuanya cakep, enggak ada masalah. Asam urat muncul. Bu, kolesterol keluar. Bahagia enggak tuh? Enggak. Jadi kapan bahagianya itu? Kapan, Bu? Bahagia itu kapan? Saya bilang begini, bahagia itu kalau kita nggak punya masalah, baru bahagia. Bener nggak? Ya, mau kayak apa juga kalau punya masalah gimana mau bahagia? Bahagia itu adalah saat kita nggak punya. Sekarang saya tanya, di dunia ini kita bisa nggak punya masalah? Nggak bisa. Nah terus kalau begitu bisa bahagia nggak kita? Long masalah nggak berhenti. Hah? Nerima padanya, walaupun banyak masalah gitu, walaupun tetangga julid, bahagia aja. Gitu. Nah, maka saya sampaikan ibu-ibu, Bu, yang saya pahami bahagia itu gampangnya itu nggak punya masalah. Tapi di dunia ini kita nggak mungkin nggak punya masalah, pasti punya masalah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyatakan di dalam Al-Qur'an itu tidak dengan kalimat sa'adah, tapi dengan kalimat al-itmi'nan, tuma'nina was-sakinah. Ini yang kita bahas. Bukan masalah bahagia, tapi tenang. Maka kalimat Allah ketika memanggil hambanya yang terpilih, terkasih, Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang penuh dengan ketenangan. Bukan ya ayyatuhan nafsus sa'idah. Wahai jiwa-jiwa yang berbahagia, tidak. Tapi tenang. Saya tanya ibu-ibu, Nabi banyak masalah apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak pikiran apa enggak? Banyak pikiran. Saya aja bini 1 masalah mulu, apalagi Nabi bini 11. Pasti masalahnya lebih banyak. Saya yang julid cuma tetangga saya doang, itu juga cuma dimanyunin doang kita. Kalau kita tegur dia melengos, begitu doang. Itu aja udah merasanya udah sempit banget kita. Nabi mau dibunuh orang, dicaci, dimaki. Lebih berat Nabi. Nabi berat. Nah, cuman kalau dibilang bahagia, saya pikir banyak masalah. Tapi Nabi itu orang paling tenang saat dunia. Tenang. Ya Bu, istrinya ngambek, tenang. Ya, dikatain orang, tenang. Difitnah orang, tenang. Diancam orang, tenang. Punya duit, kaya raya, enggak gerasa gerusuh, tenang. Nggak punya duit sampai ganjal perut, saking nggak ada sesuatu yang bisa dimakan, tenang. Ini yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, as-sakinah. Maka ini yang selalu didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Bu, Nabi pernah doa begini, ibu-ibu pernah dengar kali ya. Ya Allah,
panjangkan usia saya dalam keadaan miskin. Kalau saya meninggal, maka wafatkan saya juga dalam keadaan miskin. Dan nanti di hari kiamat, bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Berarti Nabi minta miskin. Berarti kita hidup nggak usah kaya-kaya, Bu ya. Kalau ngikutin Nabi, emang jadi orang miskin aja. Ibu berani nggak minta miskin? Hah? Setahu saya kalau kita ada Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa fadlika wa bitai, kan gitu ya, wa fadlika ila akhir. Ya Allah, berikan kami kekayaan dari segala kelebihan yang kau berikan, kan begitu. Oh, macam-macam. Kita minta kaya, nggak berani kita miskin. Nabi mintanya miskin, katanya mau ngikutin Nabi, Bu. Ngikutin Nabi apa enggak? Ibu-ibu mau ngikutin Nabi enggak? Itu doanya, ya Allah saya minta hidup miskin, mati miskin, dibangkitkan bersama orang miskin. Paham ya? Ada orang yang kemudian beranggapan berdasarkan hadis ini bahwa kita dianjurkan untuk hidup miskin. Artinya nggak punya harta. Paham ya? Orang Nabi juga doanya begitu kok. Jadi orang Islam gak usah kaya-kaya, jangan jadi orang kaya, hidup miskin kalau kita mau ikutin Nabi. Nah, tapi tahukah ibu-ibu, Nabi itu sebenarnya miskin apa kaya sih? Dari mana ibu tahu? Hah? Emang pernah hitung bandanya? Hah? Ibu, Nabi kaya dari mana? Hah? Dari mana? Baca di sirah. Iya, kayaknya dari mana? Kayaknya tahu baca di sirah bagaimana? Dagang. Emang Nabi udah jadi Nabi terus masih dagang? Ayo saya tanya. Emang Nabi begitu diangkat jadi Nabi masih dagang Nabi? Nabi dagang itu sebelum diangkat jadi Nabi. Udah kelar jadi Nabi, udah dagangnya kelar, Bu. Kalau masih dagang baiklah, ngurusin dagangan baik. Ya, Bu. Dari ghanimah pampasan perang dapat khumus 20% dari setiap hasil pampasan ada satu ulama dari Suriah namanya Syekh Abdul Fattah Al-Mannan As-Samman, kalau saya tidak salah. Syekh Abdul Fattah As-Samman, beliau meneliti tentang berapa sebetulnya harta Nabi SAW. Maka setelah beliau hitung-hitung, beliau teliti-teliti, sampai akhirnya beliau tulis satu buku, judulnya Amwalun Nabi, harta Nabi. Sampai pada kesimpulan yang beliau dapatkan. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyan, ya. Sariyan munfiqan la faqiran zahidan. Adalah Nabi itu orang kaya raya yang dermawan, bukan orang fakir miskin. Kaya tapi dermawan. Sampai dihitung sama dia jumlah harta Nabi, kalau dikalkulasikan semuanya, jumlahnya kalau ditimbang dengan emas kurang lebih 1,2 juta gram emas. Hartanya Nabi 1,2 juta gram emas. Ada di bukunya ditulis. Dari mana saja? Paling banyak dari ghanimah. 20%. Kalau emas sekarang harganya 1,5 juta, kalau 1,2 juta gram berarti berapa itu? 1,7 triliun kalau tidak salah. Nabi itu hartanya bukan miliar-miliar lagi, Bu. Triliun. Jadi Nabi bukan milioner, bukan jutawan, tapi triliuner. Kaya apa miskin Nabi? Kaya apa miskin? Tapi kenapa Nabi katanya kaya, tapi di rumahnya jarang masak? Nabi katanya kaya, tapi suka ganjel perut pakai Kenapa? Karena Nabi itu orangnya nggak suka nyimpen benda. Dapat ghanimah langsung dibagi, habis. Dapat ghanimah bagi habis. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya di hatinya penuh dengan sakinah. Jadi ketika Nabi mengatakan Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Miskin, sakinah dari akar kata yang sama, yaitu sakana yaskunu sukunan. Artinya al-itmi'nan wal hudu, tenang, min ghair taraddudin, enggak gerasa gerusuh, tenang, sakit.
Maka orang miskin, Bu, kenapa disebut miskin? Dari kata sakinah. Karena orang miskin itu tidak banyak bergerak, banyak diemnya. Tanya kita sama orang miskin, bang, kagak jalan-jalan sama orang kampung pada jalan-jalan, sono ke puncak kagak ngikut, boro-boro ngikut, kagak ada ongkos. Duit dari mana? Jadi gue diem aja di rumah udah. Bang, kagak ke pasar malam, yang lain pada ke pasar malam. Enggak, di rumah aja. Kenapa? Orang kagak ada duitnya. Paham, Bu? Orang miskin dikatakan miskin min kalimatis sakana, artinya diem, anteng. Kenapa? Nggak ada banda, nggak ada duit, mau ngapain? Nggak bisa banyak bergerak dia. Kesini enggak, kesono enggak. Paham, Bu? Jelas nih ya. Maka disebut orang miskin karena memang dia dari kata sakana akar katanya. Maka yang dimaksud oleh Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya ya Allah jadikanlah aku dalam kehidupanku selalu memiliki hati yang penuh dengan ketenangan. Itu maksudnya miskinnya, Bu. Jelas nih ya. Miskin yang dimaksud Nabi di dalam doanya adalah ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Maksudnya sakinul qalbi, orang yang selalu hatinya penuh dengan ketenangan. Apapun keadaannya, bagaimanapun ya keadaannya, apapun yang kau timpakan kepadaku, sakinul qalbi, tenang. Dan dari situ kalimat sakinah. Ya, dari surat Ar-Rum itu kan jelas tuh ayat 21 tuh ya, yang sering dibaca kalau ada orang nikahan baca itu dah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu as-sakinah. Dari kata sakana, yaskunu sukunan. Ya. Artinya dan salah satu tujuan daripada kalian itu aku perintahkan untuk menikah. Kata Allah nih, adalah agar supaya kalian bisa menjalani berbagai macam masalah dalam kehidupan kalian dengan lebih tenang. Memiliki tempat untuk bersandar. Memiliki tempat untuk bercerita. Memiliki tempat untuk berbagi. Ketika satu masalah itu dibicarakan bersama, ditanggung bersama, maka itu akan lebih mudah untuk dihadapi dan lebih menenangkan hati. Nah, ini yang menjadi masalah. Tujuan rumah tangga itu adalah membuat kita sakinah, tenang dalam menjalani macam-macam problem kehidupan. Kamu ya, sakinah dulu, urutannya begitu. Sakinah, baru mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian baru terakhir kasih sayang, rahmah. Jadi urutannya sakinah, mawaddah, rahmah. Tidak mungkin ada cinta kalau tidak ada sakinah. Tidak mungkin. Gimana mau cinta? Ribut mulu. Bu, makanya orang-orang zaman dulu, maaf nih, orang-orang tua kita zaman dulu, engkong buyut kita, dulu zamannya zaman Siti Nurbaya. Nikah itu nggak pakai banyak-banyak pacaran PDKT bertahun-tahun, kagak. Dulu babak kita ketemu sama babanya laki kita, masalah di pasar sama-sama, yang satu tukang bebek, yang satu tukang ayam misalnya. Ya. Misalnya beli ayam banyak berdagangan. Iya, pan ini. Siap-siap ono buat anak bujang ono. Dah, punya anak bujang? Lah iya, beneran kita punya anak gadis ono. Dia kebeneran ini. Udah kita bebesan. Oh iya udah dah. Siapa anak lo? Si Anu. Anak lo siapa? Anu. Udah kita jadiin. Udah jadiin tuh baba-baba kita. Satu tukang ayam, satu tukang bebek. Kan begitu tuh. Kadang-kadang tukang ini tukang. Begitu tuh. Jadiin deh tuh. Jadi, tong. Ini kemarin baba ketemu sama Bang Anu. Dia punya anak gadis. Ya, lo mau sama anaknya ya? Terserah baba. Zaman dulu tuh. Terserah baba. Kan begitu tuh. Jadi dah tuh nikah. Kagak pakai pacaran. Ya nggak, Bu? Tapi orang dulu, Bu, yang dimunculkan adalah apa? As-sakinah. Orang dulu jarang kita kedengeran ribut. Nerimain. Engkong buyut kita zaman dulu pas lagi nikah. Nggak macem-macem. Nenek kita nggak macem-macem. Engkong kita nggak macem-macem.
asyik ngejalanin hidupnya apa adanya, nerimain kelebihan dan kekurangannya, karena mereka berhasil menumbuhkan kesakinahan di dalam keluarganya, ketentraman, ayem, nyaman kalau bahasa kitanya. Maka dari situ timbul yang namanya cinta. Cinta muncul belakangan. Karena sama-sama sudah bisa memberikan kenyamanan. Masalah rumah tangga yang banyak terjadi sekarang ini karena satu sama lain sudah tidak merasa nyaman. Yang laki-laki tidak bisa memberikan kenyamanan kepada yang wanita tidak bisa memberikan kenyamanan kepada suami, tak bisa memberikan kenyamanan kepada istri, istri tak bisa memberikan kenyamanan kepada suami. Maka terjadilah gonjang-ganjing dalam rumah tangga yang berakhir dengan karamnya bahtera rumah tangga. Tidak ada sakinah. Karena tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah. Mustahil orang berantem mulu jatuh cinta tuh mustahil. Ya, berantem mulu benci satu sama lain. Ini maka akhirnya yang tadinya katanya cinta begini begitu, akhirnya karam di tengah jalan karena tak mampu memunculkan as-sakinah. Maka ibu-ibu, bagaimana kemudian kita bisa merajut sakinah dalam rumah tangga supaya kehidupan kita ini nyaman? Dan sekali lagi, ini bukan hanya masalah rumah tangga, tapi lebih jauh ini masalah kehidupan kita seluruhnya di alam dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa jalankan dengan penuh sakinah, tenang, al-itmi'nan, bila idtirab, sehingga kita nanti saat dipanggil oleh Allah, kemudian kita berhak untuk mendapatkan panggilan yang mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang telah menjalani kehidupannya dengan penuh ketenangan dalam segala keadaannya. Irji'i, ayo pulang. Ayo pulang. Mudah-mudahan kita bisa dipanggil begitu ntar Bu ya. Syaratnya harus bisa menjadikan diri kita sakinah. Sakinah al-hudu wal itmi'nan. Secara bahasa sakinah artinya adalah tenang, damai, tentram, nyaman. Hadza huwas sakinah. Nah sekarang bagaimana dalam rumah tangga ini kita bisa jadikan rumah tangga kita sebagai sesuatu yang justru bisa menenteramkan kita dalam menghadapi kehidupan. Kita tentu dalam rumah tangga itu, ketika kita berumah tangga bukan lantas yang kita hadapi cuman suami kita saja, atau istri kita, atau mertua kita, atau orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita. Tapi tetap kita bertemu dengan tetangga-tetangga kita bersosialisasi. Ya. Karena kita ini makhluk sosial. Jadi bagaimana supaya kita menghadapi tetangga yang julid tetap sakinah? Paham ini perhatikan ini. Sakinah itu maknanya jauh lebih luas dari sekedar suami istri. Bagaimana menghadapi saudara kita yang bawaannya ngerong-ngerong mulu, kita tetap bisa sakinah. Bagaimana kita ngadapin mertua kita yang ngerecokin mulu, tetap sakinah. Bagaimana kita menghadapi teman kita ya yang rese, ngejelekin kita mulu, tetap sakinah, 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 sakinah. Punya duit tetap sakinah, nggak punya duit tetap sakinah. Gimana cara? Nah ini penting, ya Pak ya. Maka dikatakan oleh para ulama, idza wajadta as-sakinata fi nafsika sa'idta wa la faqadta kull syai'. Kalau kau dapatkan as-sakinah di dalam dadamu, dalam hatimu. Karena sakinah itu adalah keadaan hati yang penuh dengan ketenangan. Kalau kau dapatkan ketenangan hati, as-sakinah dalam dadamu, kau akan mendapatkan kenyamanan dalam kehidupanmu walaupun kau tak memiliki apa-apa. Kamu ya, sakinah. Wa idza ghabat anka sakinah, dan kalau engkau tak memiliki sakinah di dalam dadamu, tashqa fi hayatika, engkau akan mengalami kehidupan yang serba gemeringsang, serba kecewa, serba tidak enak,
walau malakta kulla syai', walaupun kau memiliki banyak hal dalam kehidupanmu, tapi kau tak miliki sakinah, tak akan membuatmu merasa nyaman dalam kehidupanmu. Sakinah, tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, orangnya super tenang. Super tenang, walau masalahnya banyak. Bukan hanya Siti Aisyah, Ummu Salamah, ataupun Sofia, ataupun misalnya Hindun atau Zainab atau yang lain yang menceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi demikian tenang dalam kehidupannya. Bahkan para sahabat Nabi juga menyatakan Nabi itu sangat-sangat tenang orangnya. Masalah apapun beliau tenang, tidak gerasa gerusu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bisyr, sahlul khuluq. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah Nabi itu daimal bisyr. Orangnya sumringah. Sahlul khuluq. Sumringah, tahu Bu sumringah? Senyum, asyik. Enggak manyun, enggak dilipat mukanya. Karena Nabi sekali manyun langsung ditegur sama Allah. Sekali manyun langsung abasa wa tawalla am ja'ahul a'ma. Nabi menampakkan muka masam karena beliau enggak salah Nabi. Nabi sedang berdakwah kepada para pemimpin Quraisy, tiba-tiba datang seorang sahabat yang ngerecokin, motong omongan. Wajar dia motong omongan karena dia buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi enggak ngelihat kalau Nabi lagi sibuk, lagi dakwah. Nabi menampakkan wajah beliau masam karena Nabi tahu ini orang enggak bakal ngelihat mukanya. Buta. Nah, langsung ditegur dari langit ketujuh. Muhammad, jangan begitu ente. Jangan begitu. Hati-hati. Jangan kau pasang muka masam kepada siapapun dari sahabat-sahabat. Anti Nabi pasang muka masam. Kalau modelan kita, Bu, wah muka ditekuk mulu kebanyakan. Manyun aja. Bu, ayo apalagi minta dibeliin gamis sama lakinya belum dibeli-beliin. Manyun seadanya dah. Yuk, hakata. An-Nabi SAW daimul bisyr, senyum, sumring asik. Sahlul khuluq, apa ada sahlul khuluq? Ajer kalau kata orang Betawi, ngerti ajer Bu? Ajer tuh orangnya gampang negor sama orang. Gimana kabar? Sehat? Ya Allah, dari mana aja? Lama nggak ngelihat. Nabi begitu tuh, ramah, orangnya itu asyik. Padahal masalah banyak. Orang semua ngadunya sama siapa Bu kalau punya masalah Bu? Semua sahabat. Nabi ini buka loket pengaduan 24 jam. Ya. Kantong pengaduan para sahabat yang gak punya duit, yang kepengen nikah, yang ribut sama bininya, yang ribut sama sahabatnya, yang ini, yang anu, semuanya ngadunya sama Nabi. Nabi punya masalah, ditambah masalah banyak orang. Puyeng. Tapi tak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam. Kenapa? As-sakinah. Ketenangan yang membuat beliau sumringah. Orang kalau tenang kelihatan dari mukanya Bu. Ya enggak Bu? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mukanya sumringah. Allah asyik. Walaupun banyak masalah. Walaupun beras di rumah habis. Walaupun bininya minta beliin baju seragam pengajian. Duit belum ada. Tapi asyik. Walaupun dia itu dicerewetin sama bini, asyik. Kenapa? Sakinah. Dari mana munculnya sakinah itu? Sakinah itu munculnya karena kita ridho wal ikhlas. Karena kita ridho. Apa artinya ridho? Rela dengan keadaan apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kita rela. Kenapa? Muncul dari keyakinan bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Yakin dengan qada dan qadar. Yakin dengan takdir. Yakin dengan skenario Allah bahwa kita ini semua sekedar aktor
aktor pemeran yang menulis skenario dan sutradaranya adalah Allah. Dan semua peran kita akan ada endingnya, akan ada akhirnya. Kalau orang sudah memahami itu, tenang dia. Dicaci maki orang, tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang menggerakkan dia punya lidah. Kalaulah Allah tak memberikan dia izin untuk mencaci maki saya, niscaya akan keluh dia punya lidah dan takkan mampu untuk mencaci maki saya. Tapi karena memang ini Allah inginkan ujian menimpa saya melalui cacian makian dari mulut orang itu, maka Allah gerakkan orang itu lidahnya untuk mencaci saya. Kelas mas. Kita begini begitu semuanya. Motor hilang, gelang kagak ada. Allah yang memang tentukan begitu. Kalau kata orang Betawi mah wayahnya. Udah wayahnya. Maka kalau kita menganggap segala sesuatu itu ada wayahnya, ya tetangga kita julid sama kita, wayahnya. Saudara kita ngerongrong kita, wayahnya. Yang punya utang sama kita kagak bayar-bayar, wayahnya. Ya Bu, pengen beli ini beli itu belum kesampaian, wayahnya. Bu, ilmu wayahnya ini luar biasa ini. Ya, wayahnya. Kadang-kadang kita nih karena nggak ngerti wayahnya, semuanya bawanya emosi mulu. Mobil kita baret keserempet motor, ngamuk nggak Bu? Ngamuk. Apalagi ibu-ibu kalau lagi marah, serem saya. Wah, udah kagak ngelihat siapa-siapa. Mau di sini bintang 2 kayak nggak ada urusan. Ibu-ibu kalau marah. Tapi kalau dia pikir wayahnya, sudah selesai urusan. Ya, ilmu wayahnya ini luar biasa. Bikin hati bisa jembar, lapang sakinah. Ini dalam menghadapi berbagai macam masalah. Adapun dalam rumah tangga, bagaimana caranya kita menimbulkan sakinah? Itu tadi jembar hati, lapang dada. Maka dikatakan, kata ulama, sebagian ulama mengatakan, litaskunu ilaiha, supaya engkau itu mendapatkan kenyamanan dan memberikan kenyamanan kepada pasanganmu masing-masing. Saling berikan kenyamanan pada pasangan masing-masing. Jangan pengen nyaman sendiri. Dan kita tidak akan bisa merasa nyaman dari pasangan kita kalau pasangan kita selalu ngungkit-ngungkit kekurangan kita. Benar nggak Bu? Kalau kita diungkit-ungkit terus kekurangan kita, nyaman nggak kita hidup Bu? Nggak nyaman. Abang sih coba kemarin beli rumah di sono, nggak beli di sini. Nggak begini ceritanya nih. Ya kan saya nggak tahu kalau di sini banjir. Makanya Bang ngomong dulu kalau begini, cari-cari taruh dulu. Wadah, diungkit-ungkit. Abang sih dia begini, abang sih begini, abang sih begitu. Ada aja. Apalagi kalau sampai ada bini yang ngomongnya begitu. Bang, selama saya hidup sama abang, kapan abang pernah nyenengin saya? Pernah ngasih apa abang sama saya? Saya hidup belangsak hidup sama abang. Seumur-umur kagak pernah senang, kagak pernah tenang. Kira-kira nyaman gak suami begitu Bu? Gak nyaman. Besok-besok tuh kerem panci 2 biji. Ininya. Bu, kata. Bu, maka inti dari mendatangkan sakinah adalah menerima kekurangan masing-masing. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kalian para suami, walaupun khitabnya ini untuk para suami, tapi ini juga berlaku untuk para istri. Saya umumkan terjemahannya dengan lebih umum kalimatnya. Wahai kalian, hendaknya kalian memperlakukan pasangan-pasangan hidup kalian dengan sebaik-baiknya. Wahai kalian para istri, jadikan suamimu raja. Wahai kalian para suami, jadikan istrimu sebagai ratu. Berikan perlakuan yang paling baik yang kalian bisa berikan. Ini muasyarah bil ma'ruf.
Karena Nabi bilang begitu, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bisa memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Nabi bilang begitu. Kalau kita kan kagak, Bu. Kita kan delitan orangnya, Bu. Tahu delitan, Bu? Adil banget orangnya. Bang, iya nih, apa? Beliin kudungan. Lah kudungan banyak udah di lemari. Enggak, Bang, warna biru. Biru ada tuh, gue lihat biru ada, biru dongker. Iya ada, Bang, biru dongker sama biru telur asin. Biru Ben-Hur kan belum ada, Bang, biru Ben-Hur. Jadi apa? Pengen beli biru Ben-Hur, Bang. Ntar dah kalau ada duit. Ya elah, Bang, cuman murah, cuman 30.000 doang. Ntar kalau ada duit, ntar. Jadi nggak ngasih nih, Bang. Iya ntar. Udah tuh. Ya, Bu, nggak dikasih. Besokannya, Neng, bikinin kopi ngapa, Neng? Bikin diewek. Lah, bisa begitu. Kemarin saya minta kudungan kagak dikasih. Oh, Bang, pelit. Sekarang juga kagak mau saya bikin kopi. Bikin aja diri sono. Kita suka begitu, tanggung, Bu. Kadang-kadang kita pasangan suami istri ini justru delitan. Delitannya apa? Delitannya, maksudnya delitan tuh adil banget itu apa? Kalau dia nggak ngasih, kita juga nggak mau ngasih. Kalau dia nggak baik, kita juga nggak mau baik. Kalau dia jahat, gue juga jahat. Kalau dia kasar, gue juga kasar. Begitu nggak kita tuh? Ya, kadang-kadang kita begitu. Alhamdulillah yang di sini mah kagak. Ibu-ibu di sono, yang di sini mah alhamdulillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Wahai kalian para suami istri, jangan lupa untuk selalu memberikan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kalian. Kalau suamimu memberi 100, beri dia 1000. Kalau dia senyum 1 kali kepadamu, beli dia senyum 10 kali. Tuh. Allah perintahkannya begitu. Dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Enggak sama berbuat baik sama berbuat buruk tuh enggak sama. Balaslah selalu dengan kebaikan. Kata Nabi, ahsin ila man asaa ilaika. Usahakan engkau untuk membalas keburukan dari orang lain dengan kebaikan. Kalau ada tetangga kita jahat sama kita, kita kan disuruh berbuat baik sama dia, jangan balas jahat. Kalau saja sama orang lain begitu, apalagi sama pasangan hidup kita. Bu, suami kita mungkin pelit. Ya, tapi jangan balas dengan kepelitan lagi dari kita. Fastabiqul khairat. Yang Allah perintahkan tuh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita selalu berusaha memberikan yang terbaik tanpa perhitungan, cinta tanpa syarat, sebagaimana yang diberikan dan dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah, Bunda Khadijah kepada Rasulullah, betul-betul tanpa syarat, maka cinta itu akan terus terbenam dan terhujam di dalam dada, walaupun orangnya sudah berkalang tanah. Ya, Bu, nggak perlu ibu harus ke skincare setiap bulan, nggak perlu ibu harus beli krim pagi, krim sore, krim siang, nggak perlu ibu kudu pakai eyeshadow, bedak popol yang tebel-tebel, kagak usah. Yang penting itu tadi, fastabiqul khairat wa ahsin ila man asa ilaik. Sikap kita kepada suami kita nih bagaimana? Berikan kenyamanan kepada suami kita, sehingga suami kita merasa nyaman di rumah, yang pada akhirnya dia akan mengatakan baiti jannati. Bang, nyok, mana mancing biasa sana? Enggak, aku mending di rumah aja. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kenyamanan di rumah, baru pulang kerja ganti baju udah pergi lagi. Benar nggak? Bang, nyok, mancing kemana? Ayo, udah ayo aja udah. Ya, baru kayak pulang udah ngilang lagi baik tuh. Benar apa benar? Kenapa? Baitin nari. Gak nyaman di rumah, panas, hawanya jengah, bentek, bete. Paham, Bu, ya? Ini yang harus kita pahami. Maka ibu-ibu, sekali lagi,
Kita usahakan sakinah itu, ketenangan itu agar terpupuk di dalam dada kita. Dan berikan, tularkan itu kepada pasangan hidup kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi. Pertama, ridha bil qada. Ya, bil qadari wal qada. Dengan takdir Allah. Yakin bahwa semua itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kemudian selalu berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, fastabiqul khairat, dan balaslah sesuatu yang kita dapatkan dari keburukan dengan kebaikan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Suami kita bukan manusia sempurna, sebagaimana istri-istri kita juga bukan manusia yang sempurna. Masing-masing pasti ada kurangnya. Maka menerima kekurangan itu dengan baik, dengan penuh kesabaran, itulah yang akan mendatangkan kenyamanan, sakinah. Istri kalau lagi main kan bawaannya ngomel aja. Ya Bu, sentimen, ujuk-ujuk marah, kagak ada angin, kagak hujan, ngomel-ngomel. Tapi kita yang namanya suami ngerti keadaan seperti itu, sudah dengerin saja, nggak usah dijabanin, udah. Oh iya, diem, keras, sakinah. Terimain, emang begitu wayahnya. Bini laki kita apa-apa kudu disuguhin baik, kudu dilayanin, terimain sudah. Emang begitu adanya. Ketika kita saling menerima kekurangan pasangan kita dan memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada pasangan kita, maka insya Allah nanti kita akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Bu ya. Jelas Bu ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu silahkan. Waliyatafadhal. Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tetapi era sekarang ini kan semua mesti berkaitan dengan materi. Nah, kita sudah berusaha untuk sakinah, untuk bahwa berserah kepada yang kuasa dan sebagainya. Namun, saudara, kembali lagi, ini kalau tidak ada materi, tidak selesai masalah. Itu seperti itu. Satu. Lantas, sependek pengalaman kami yang namanya kekafiran itu kalau dekat dengan kekafiran. Jadi bagaimana menyikapinya? Nah, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, cukup. Ingetin kalau saya lupa pertanyaan. Kadang suka lupa. Malum udah tua. Yang pertama terkait dengan masalah, emang ada hadis Nabi SAW, kadal faqru an yakuna kufran. Ya, kadang-kadang kefakiran itu bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Masalah materi atau harta ini sebetulnya bukan hanya masalah orang-orang di zaman ini, tapi di setiap zaman. Dari mulai zamannya Adam sampai akhir zaman akan selalu seperti itu.
Karena memang Allah sematkan di dalam setiap yang namanya manusia itu syahwat. Saya pernah sampaikan ini. Syahwat itu artinya keinginan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Sungguh telah kami sematkan pada setiap diri manusia itu syahwat, yaitu keinginan. Jadi syahwat itu setiap keinginan namanya syahwat. Keinginan terhadap apa? Keinginan terhadap pasangan jenis, ya. Keinginan terhadap anak keturunan, keinginan terhadap harta kekayaan, kendaraan yang baik dan seterusnya. Ini namanya syahwat. Dan itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Pokoknya setiap manusia pasti punya itu yang namanya syahwat. Hanya saja mungkin bentuknya yang berbeda-beda. Semuanya. Maka inilah kemudian yang ingin ditanamkan oleh agama kita kepada kita, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda. Allah menyatakan dalam Al-Quran begitu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang menakar rezeki kalian dalam kehidupan kalian. Ini pun harus kita pahami bahwa keyakinan akan takdir ini akan membuat kita lebih tenang. Nah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian dari yang lain, baik dari sisi pangkatnya, jabatannya, hartanya, ya, sisi kekuatan tubuhnya, kecantikannya, ya, kegantengannya, segala macam. Tafawut, ada perbedaan. Dari situlah kita mengenal kaya, miskin, pandai, bodoh, cantik, jelek dan seterusnya, karena adanya tafawut. Adanya perbedaan. Nah, Allah menjelaskan bahwa Allah tidak terpaku kepada itu. Gak ada orang masuk surga gara-gara kaya atau orang masuk surga gara-gara cantik. Itu enggak ada. Kau masuk surga, kenapa? Kau cantik. Saya mau masuk surga, nggak bisa. Kenapa? Kau jelek. Tidak ada orang jelek dilarang masuk surga. Maka Allah katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah tak memandang kepada bentuk fisikmu. Walakin ila qulubikum wa amalikum. Tapi kepada hati dan perbuatanmu. Dan hati perbuatan ini adalah sesuatu yang bisa diusahakan oleh setiap orang apapun keadaannya. Orang ikhlas, orang kaya bisa nggak ikhlas? Orang miskin bisa nggak? Orang tua bisa nggak ikhlas? Orang muda bisa. Orang sehat bisa ikhlas? Orang sakit bisa. Pejabat bisa ikhlas? Bawahan? Allah Maha Adil. Jadi yang jadi pertimbangan Allah tentang nilai seorang manusia adalah sesuatu yang bisa diusahakan oleh seluruh manusia tanpa kecuali. Termasuk entah fakir dia, entah kaya dia. Ya, ini hal yang perlu kita perhatikan. Terus bagaimana dengan zaman Nabi sama, Bu? Zaman Nabi, begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau menikah di sana dengan beberapa wanita Quraisy, ada juga ada wanita Yahudi yang dinikahi Nabi, yaitu Sofiyah binti Huyai, itu Yahudi. Ada orang-orang Ansor juga yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah di dalam sirah Nabi kalau kita baca, istri-istri Nabi ini demo, Bu, minta tambah uang belanja. Bu baca sirahnya. Jadi istri Nabi ini kompak minta nambah duit belanja karena orang-orang Ansor itu royal sama istri-istrinya, beda sama orang-orang Mekah. Orang-orang Madinah lebih royal. Maka akhirnya Nabi SAW khuyirna. Khuyirna. Maka mereka diberi pilihan, silahkan kalau anda wahai istri-istriku mau mengikut dengan saya, terima keadaannya seperti ini. Kalau tidak terima keadaannya seperti ini, saya tidak bisa memberikan lebih kepada kalian, saya akan lepaskan kalian dari istri saya. Sama di zaman Nabi begitu. Isu perselingkuhan juga ada di zaman Nabi tentang hadisul ifk. Ya, isu tentang yang satu ribut, satu istri misalnya ribut dengan yang lain juga ada di masa Nabi. Isu istri Nabi cemburu sampai kemudian banting mangkok juga ada. Ada. Sama, Nabi itu seperti kita, istri-istri Nabi seperti kita. Makanya Nabi itu jadi contoh karena memang dia itu dari jenis kita. Ya. Paham? Innama ana basyarun mithlukum, kata Allah. Katakan ya Muhammad, saya ini manusia sama seperti kalian. Maka Nabi kadang kaya, kadang miskin. Saat kaya bagaimana, saat miskin bagaimana, itu jadi contoh. Saat kaya Nabi dermawan, saat miskin Nabi
Sabar. Tak kemudian menengadahkan tangan yang meminta kemana-mana. Tapi beliau lebih memilih untuk bersabar dan mengganjal perutnya. Walaupun kalau beliau minta, semua akan datang membawa gandum yang mungkin berkarung-karung ke rumah Nabi SAW. Sahabat Nabi banyak yang kaya. Kenapa kok sahabat Nabi seakan diam saja melihat perut Nabi diganjel batu? Karena mereka nggak tahu. Yang mereka tahu Nabi punya banyak. Karena setelah dapat ghanimah. Tapi ternyata Nabi tidak menyimpan sedikit pun untuk diri. Paham ya? Nah, jadi bagaimana kita menghadapi kalau kita nggak punya duit? Itu tadi kembali kepada tadi. Bahwasanya segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas takdir Allah. Kehendak Allah. Yakini itu. Orang-orang yang kemudian karena kefakirannya, karena masalah yang dihadapinya, kemudian dia terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, tidak terima dengan keadaannya, kemudian misuh-misuh, gerasah-gerusuh, kemudian dia curhat sana kemari, update status dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, karena kurangnya keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi semua atas skenario Allah. Maka dari itu yang paling pertama ditanamkan adalah at-tauhid, keyakinan bahwa Allahu yudabbiru kulla syai', Allah yang mengatur segala sesuatu sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan lebih tenang, apapun keadaannya, kaya atau miskin. Hakada, kurang lebih. Yang kedua apa tadi? Nggak, dari ibu ini yang kedua. Oh sudah ya, Gen Z. Ayo. Ini udah mau zuhur. Ya, Gen Z ini bagaimana? Ya sekali lagi Bu, adibu auladakum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak-anak kita. Cuman kalau kita mau membahas tentang bagaimana kita mesti mengajarkan anak-anak kita dan apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita pada zaman sekarang ini tentu butuh waktu yang agak panjang. Yang jelas, satu dari Umar bin Khattab apa kata beliau? Adibu auladakum fa innahum khuliqu li jailin ghairu jailikum wa zaman ghairu zamanikum. Jangan samakan anak kita seperti kita. Karena masa kita, zaman kita beda dengan zaman dan masa anak-anak kita. Maka didik mereka sesuai dengan zamannya. Didik mereka sesuai dengan zamannya. Tapi tetap kaidah-kaidah pokok agama tetap harus diterapkan. Tapi mungkin cara penyampaiannya, kemasannya disesuaikan dengan zamannya. Ya, wallah alam. Yang pasti tidak akan memuaskan karena waktunya kurang. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan ya. Baik. Sudah Pak ya? Karena waktunya nggak ada sedikit, mungkin bisa nanti kalau ada pertanyaan itu bisa. Iya, marhaba. Dulu kalau waktu kita sudah kita cerita pada sekarang ini, sebenarnya dengan kami tulis di pertemuan ini dulu tidak ada kalender ini tentang 2025. Ini adanya